kemarin bantu-bantu kasih ini yang bantuan buat terdampak. Oh, oke, ya. Keluarga kalian nggak ada yang kena atau ada? Kan ini banyak yang mahasiswa USD itu yang dari Flores, Atambua, dan sebagainya, NTT. Nah, ada nggak yang kena? Enggak, Bu. Oh, puji Tuhan ya. Oke, saya juga pas kapan itu ketemu sama mantan mahasiswa saya, USD gitu. Terus kemudian apa? Ya udah, ya seperti anak-anakku yang lain ya, jadi ibu dan sebagainya seperti itu biasa. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, seperti ini tadi untuk indeks harga agregatif sederhana, maksudnya indeks harga tidak tertimbang. Di sini ada agregatif sederhana dan rata-rata relatif. Itu contohnya. Baik. Kemudian kita akan masuk pada indeks tertimbang. Baik. Oke, indeks tertimbang. Nah, umumnya penimbang untuk indeks harga itu adalah kuantitas. Kalau indeks kuantitas itu adalah harga. Nah, kalau rata-rata relatif, penimbang rata-rata relatif itu biasanya adalah nilai. Bisa nilai pada periode dasar, bisa nilai pada periode N. Nah, kemudian yang pertama kita akan bicara metode agregatif tertimbang. Nah, metode agregatif tertimbang, oke. Di sini biasanya kita akan menggunakan beberapa metode lagi di situ. Jadi ada cara. Yang pertama di sini adalah indeks Lespérez. Indeks Lespérez itu di sini penimbangnya periode dasar. Nah, sehingga misalnya indeks harga Lespérez pada periode N maka sama dengan sigma. Harga berarti di sini P, N, dibagi sigma P0, penimbangnya periode dasar. Kalau harga penimbangnya adalah kuantitas, periode dasar ini 0, ini 0. Kemudian dikalikan 100. Kalau indeks kuantitas Lespérez, maka yang dibandingkan adalah kuantitasnya.
Penimbangnya adalah harga, ini periode dasar. Oke, nilai peres. Kemudian kalau pase itu penimbangnya adalah periode N. Kedua itu indeks pase. Indeks pase. Baik. Ini penimbang periode N. Nah, sehingga kalau indeks harga pase pada periode N sama dengan sigma PN dibagi sigma P0, penimbangnya adalah kuantitas, tapi periode N. Anda perhatikan kalau pase itu ini periode N, kalau les peres periode 0. Oke? Bedanya itu. Nah, kalau kemudian kita hitung, masuk akal apabila hasilnya memang tidak sama karena penimbangnya berbeda. Nah, tidak sama ini kalau misalnya sangat dekat, biasanya bisa diselesaikan dengan menggunakan indeks Drobis. Nah, indeks Drobis itu seperti apa? Oke. Indeks Drobis itu merupakan rata-rata hitung. Indeks les peres dan indeks pase. Oke, sehingga indeks Drobis pada periode N sama dengan indeks les peres pada periode N ditambah indeks pase pada periode N dibagi 2. Kalau misalnya indeks harga Drobis pada periode N, ya berarti indeks harga les peres periode N ditambah indeks harga pase periode N dibagi 2. Nah, kalau misalnya kita urai biar panjang, maka ini sama dengan sigma P PN dibagi sigma P0, di sini Q0 kali 100 ditambah sigma PN sigma P0 Qn kali 100 dibagi 2. Gitu ya. Nah, kalau kemudian ternyata selisihnya itu besar, maka baiknya untuk mengakomodir perbedaan itu kita menggunakan indeks Fisher. Indeks Fisher itu merupakan rata-rata ukur dari indeks les peres dan indeks pase. Oke.
Oke. Sehingga ini indeks Fisher pada periode N itu sama dengan akar indeks Lesperes N dikalikan indeks fase N. Kalau misalnya indeks harga Fisher pada periode N, ya sama dengan akar indeks harga Lesperes pada periode N dikalikan indeks harga fase pada periode N. Nah, kalau kemudian diurai, maka akan menjadi akar sigma Pn dibagi sigma P0 kali Q0 kali Q0 kali 100 dikalikan sigma Pn dibagi sigma P0 Qn kali 100 sama dengan sekian. Kalau kuantitas ya harganya diganti kuantitas saja dan posisi penimbangnya dijadikan ganti harga. Silakan bila ada yang mau tanya. Budi, Ya. maaf Bu, kameranya bisa tolong dikeatasin sedikit lagi Bu. Iya, begini. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Bu, mau tanya dong Bu, Kenapa? Boleh? apakah yang indeks Dробis sama Fisher hasilnya itu bisa sama atau beda ya Bu? Tidak dong. Oke. Jadi kalau hasilnya antara Lesperes dan fase itu sangat dekat, maka Dробis sama Fisher juga relatif hampir sama banget. Gitu. Tetapi bila jauh, maka juga akan berbeda karena caranya berbeda. Nah, di dalam nanti penjelasan saya mungkin minggu depan itu baiknya itu yang paling baik yang mana nanti kita akan mengarah ke Fisher di mana kita bisa bolak-balik. Jadi kalau indeks yang ideal itu mesti memenuhi time reversal test dan memenuhi faktor reversal test. Jadi kalau indeks harga dikalikan indeks kuantitas mestinya sama dengan nilai. Itu pembalikan faktor. Sedangkan kalau pembalikan waktu, itu kalau misalnya indeks harga katakan begitu tahun 2020 dengan dasar tahun 2017, itu katakan 125. Maka kalau dikalikan, jadi dibalik, indeks harga tahun 2017 dasarnya 2020 itu hasilnya kalau dikalikan mestinya sama dengan 1. Jadi yang satu 125, yang satu 80 itu artinya 1,25 dikalikan 0,8 mestinya sama dengan 1. Gitu. Nah, itu besok akan saya berikan. Nah, untuk sementara setelah ini saya akan bikin soal biar kalian latihan ngitung, ya. Ada lagi yang mau tanya? Oke, dan ini soalnya, oke. Ini jenis barang. Oke. Kemudian di sini ada misalnya 2018, 2019,
2020. Oke, ini misalnya A, B, C, D. Misalnya, ini ada harga, ada kuantitas, ada harga, ada kuantitas, ada harga, ada kuantitas. Misalnya, pada tahun 2018 ini harganya 100. Berikutnya misalnya 105, kemudian 110. Ini harganya 200, berikutnya adalah 200, tetap di sini 205. Kemudian berikutnya adalah misalnya 50, di sini 52, katakan begitu, di sini 60. Nah, ini katakan misalnya 25, di sini 27, di sini 28. Misalnya. Oke. Kemudian kuantitas, oke. Kuantitas misalnya di sini adalah 1000, kemudian 1200, kemudian 1800. Di sini misalnya 500, kemudian di sini 520, di sini 700. Kemudian di sini katakan 2000, di sini 2600, di sini 3100. Kemudian misalnya di sini katakan 300, di sini 380, di sini 350. Bolehlah. Nah, sekarang pertanyaannya, oke. Nah, hitung indeks harga Les Peres tahun 2020 dengan periode dasar tahun 18. Oke. Kemudian B, hitung indeks kuantitas PASE tahun 2019 dengan periode di mana indeks kuantitas PASE tahun 2020 adalah 100. Oke. C, hitung indeks harga drobis tahun 2020, indeks harga drobis tahun 2018 sama dengan 100. D, hitung indeks kuantitas Fisher tahun 2019 dengan periode dasar tahun 2020. Oke, silahkan kalian ngitung dulu. Oke, siap? Kira-kira berapa menit? 15 menit? 10 menit? 5 menit? Berapa menit? Oke, saya tinggal 10 menit.
Sudah selesai? Oke? Belum? Oke, kita tunggu sebentar. Kemudian kita akan mencoba bagaimana cara menghitungnya. Indeks harga les peres tahun 2020 sama dengan sigma P tahun 2020 dibagi sigma P tahun 2018 dikalikan 100 sama dengan ini masih dikalikan penimbangnya lupa. Q tahun 2018 karena les peres jadi penimbangnya periode dasar kali 100 sama dengan P-nya 20, Q-nya 18. 120 dikalikan 1000 ditambah 205 dikalikan 500 ditambah 60 dikalikan 2000 ditambah 28 dikalikan 300. Oke. 350.900 dibagi, oke. Nah sekarang ini kan ini P-nya yang ini, Q-nya yang ini. Sekarang P-nya yang ini, Q-nya yang ini, oke. 100 dikali 1000 ditambah 200 dikali 500 ditambah 50 dikali 2000 ditambah 25 dikali 300. 307.500 kali 100 sama dengan, oke. Hingga 3 angka di belakang koma, sayang. Oke. Kali 350.900. Oke. 114,114. Ya. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk yang kedua. Ya. Kedua, oke sini aja. B, indeks kuantitas PASE tahun 2019. Ini adalah sigma. Q tahun 2019. Jadi utamanya dulu penimbangnya di belakang. Q tahun 2019 dibagi sigma. Q
Q tahun 2020 dikalikan P tahun 2020, P 2020 kali 100. Sama dengan, oke, Q-nya 19, P-nya 20. Oke. Kita lihat. 1200 dikalikan 120 ditambah 520 dikalikan 205 ditambah 2600 kali 60 ditambah 380 kali 28. Oke, ini ketemu 417,240 dibagi 120 kali 1800 ditambah 205 kali 700 ditambah 60 kali 300 ditambah 28 kali 350. Ini 555 300. Dan ini kali 100. Sama dengan 417,240. Oke. 75,138. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang C. Yang C, oke, indeks harga tropis tahun 2020, periode dasarnya adalah tahun 2018, maka di sini sama dengan indeks harga Les Perres 2020 ditambah indeks harga PASE 2020 dibagi 2. Nah, oke. Dari sini, maka yang kita belum punya, tadi kan ini indeks harga Les Perres 2020. Indeks harga PASE yang kita belum punya. Oke, kita akan buat indeks harga PASE-nya. Kita buat di sebelah di sini ya. Indeks harga PASE tahun 2020 sama dengan sigma P 2020 dibagi sigma P tahun 2000. Periode dasarnya itu 18. 20. Q-nya PASE ya 20, ini Q 20 kali 100. Oke, kita buat 20, apakah kita sudah punya data 20? Oh, ternyata belum punya kita. Oke, baik, kita hitung. 120 dikali 1800 ditambah 205 dikalikan 700 ditambah 60 dikalikan 3100 ditambah 28 dikalikan 350. Oke, di sini 5, 5, 5. Oh, ini udah.
20. Maaf. Ini 300 dibagi P-nya 18, Q-nya 20. Belum ada. Oke. P-nya 18, Q-nya 20. Oke. 100 dikalikan 1800 ditambah 200 dikalikan 700 ditambah 50 dikalikan 3100 ditambah 25 dikalikan 350. Oke. 4, 8, 3, 750 ini kali 100 sama dengan 300. 114,791. Oke. Kira-kira begini. Maka kita akan bisa dapatkan 114,114 ditambah 114,791 dibagi 2 sama dengan 114,114 ditambah 114,791 dibagi 2. Oke. 114,4525. Oke, ini jawabannya. Nah, sekarang indeks kuantitas Fisher tahun 2019 dengan periode dasar tahun 2020. Oke. Oke, sini ya. Oke, D. Indeks kuantitas Fisher tahun 2019 ini sama dengan akar indeks kuantitas Lesperes 2019 dikalikan indeks kuantitas Pase tahun 2019. Oke. Nah, yang di sini indeks kuantitas Pase-nya sudah kita punya, tapi indeks kuantitas Lesperesnya yang belum punya. Jadi kan di sini kan sigma akar indeks kuantitas Lesperes itu sigma Q tahun 2019 dibagi sigma Q tahun 2020, P-nya 2020, P-nya 2020 kali 100 dikalikan, oke, sigma tahun 2019 dibagi di sini sigma Q 2020, tapi di sini P-nya 19, ini P-nya 19 kali 100. Dari sini kita akan bisa dapatkan akar, kan gitu ya. Kita lihat, Q-nya 19, P-nya 20, Q-nya 19, P-nya 20. Kita tadi Q-nya 19, P-nya 20. Oh maaf, ini 20 betul. Oh, saya yang salah ini.
Ini kuantitas fase, mestinya ini salah ini. Ini kuantitas fase, ini mestinya bukan 20 tapi 19. Ini P19, ini P19. Jadi ini itu adalah yang ini 75,138 dikalikan, ini salah. Nah, 105 dikali 1200 ditambah 200 dikali 520 ditambah 52 dikali 2600 ditambah 27 kali 380. Oke, jadi di sini mestinya 375 460 dibagi, kan gitu ya. Q-nya 20, P-nya 19. Oke, 20, 19. Oke. 105 dikalikan 1800 ditambah 200 dikalikan 700 ditambah 52 dikalikan 3100 ditambah 27 dikalikan 350. 4, 9, 9, 6, 50 kali 100. Oke. Dengan 75, 460. Oke. 75,145. Oke. Nah, di sini 75,145. Oke. Dari sini maka 75,138 dikalikan 75,145 pangkat 0,5. Oke. Ini 75,141. Oke. Nah, itu kira-kiranya. Kalau ada pertanyaan silakan, kemudian Anda boleh interupsi saya, kemudian kita akan, mungkin saya ngomongnya ada yang salah begitu, jadi bisa langsung saya koreksi. Silakan bila ada yang tanya. Nah, minggu depan kita masih akan sedikit mengulas tentang angka indeks ini sebentar. Setelah itu kita akan masuk analisis data deret berkala. Analisis data deret berkala, jadi kala itu waktu atau analisis time series atau analisis runtut waktu, itu maksudnya begini. Data itu kita cermati dari waktu ke waktu seperti apa. Kemudian kita akan mempolakan perjalanannya. Jadi kita membuat bentuk sederhana rumusan perjalanannya. Kayak apa sih? Kayak gitu kan ya. Nah, ketika kita itu sudah bisa membuat pola atau bentuk penyederhanaan perjalanannya, maka kita akan bisa menggunakannya untuk memperkirakan pada suatu ketika apa yang kita cermati itu nilainya berapa.
Untuk apa itu? Itu untuk bisa untuk forecast atau peramalan ke depan seperti apa. Gunanya untuk targeting. Jadi kalau memberikan target itu mestinya yang masuk akal. Penjualan hanya 25, 30, 31, 28. Masa besok ditargetkan 500 itu kan tidak masuk akal. Misalnya begitu. Ya. Kemudian menyusun anggaran berdasarkan estimasi tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian bisa juga sebagai tolok ukur. Jadi kalau misalnya dari perjalanan yang ada, kemudian kita buat rumusan trennya. Nah, mestinya kalau menurut perjalanan ini katakan bisa 100. Tapi kenapa kok pencapaiannya cuma 78? Ada apa di situ? Adakah yang salah? Misalnya begitu. Nah, itu sebagai titik tonggak untuk misalnya tolok ukur pencapaian prestasi, mungkin saja bisa ditentukan dengan cara seperti itu. Oke? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau Anda misalnya mau main saham dan sebagainya kayak gitu, mencermati tren, kemudian gejolak di antaranya itu, apa yang menyebabkan naik turun dan sebagainya kita pelajari secara baik dan sensenya juga bisa jalan, maka Anda akan bisa memenangkan pertarungan terkait dengan pengetahuan Anda bagaimana ngerti perjalanannya, hambatannya, kapan itu dia bisa turun, kapan dia bisa naik, seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Halo sayang. Ada, Bu. Baik, apabila belum ada, dan ini untuk sementara kita sudah selesai, kita mungkin bisa mengakhiri sampai di sini dulu. Minggu depan kita lanjutkan dan lanjutkan ini sebentar. Setelah itu kita masuk kepada analisis data deret berkala. Analisis data deret berkala nanti selesai, kemudian regresi korelasi. Setelah regresi korelasi, saya akan masuk pada teori probabilitas dan distribusi probabilitas. Gitu? Iya, Bu. Oke, ada baiknya mungkin Anda baca-baca sebentar besok itu kayak apa sih, sehingga seandainya saya itu bicara agak cepat, Anda sudah paham. Gitu ya? Iya, Oke? Iya, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semua sehat, senantiasa dibimbing oleh kasih-Nya, dilimpahi berkah yang bisa kita tularkan kepada sesama makhluknya. Gitu ya. Terima kasih dan jaga kesehatan kalian. Semoga berkahnya senantiasa memenuhi kita semua. Oke ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya.